Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Penggunaan energi api. Sepasang tinju itu masing-masing berisi douki yang kuat dan bergelombang. Sesaat kemudian, mereka menabrak satu sama lain dan kekuatan yang mendasarinya berdesir. Dimanapun itu melintas, itu bertindak seperti gelombang yang keluar dengan keras. Pada saat itu, semua daun yang layu di tanah, di sekitar mereka berdua, terangkat dan hanyut kemana-mana. Ruk! Saat kedua tinju bersentuhan, pemuda berpakaian biru itu akhirnya bisa benar-benar merasakan betapa menakutkan kekuatan yang terkandung dalam tinju Xiaoyan. Begitu tinju mereka bersentuhan, perasaan mati rasa mulai menyebar melalui lengannya dari tangannya. Akhirnya, kekuatan yang mendasari yang menyebabkan ekspresi orang berubah meledak, bergerak di sepanjang titik kontak antara tinju, dan ditransmisikan ke tubuh pemuda berpakaian biru itu. Akhirnya, itu mengakibatkan dia memuntahkan seteguk darah segar berwarna merah cerah. Setelah memuntahkan seteguk darah segar, langkah kaki pemuda berpakaian biru itu buru-buru mundur beberapa langkah. Aura ganas menyapu wajahnya. Dia mengguncang tubuhnya, dan douki berwarna biru pucat dengan cepat keluar dari tubuhnya. Setelah itu membentuk armor douki berwarna biru di permukaan tubuhnya. Namun, saat armor douki baru saja terbentuk, bayangan hitam sekali lagi muncul di depannya seperti hantu. Tawa dingin ditransmisikan ke arahnya. Segera, ekspresi bingung muncul dari mata pemuda berpakaian biru itu. Segera setelah ini, rasa sakit yang luar biasa menyebar dari dadanya. Akhirnya, dia merasa tubuhnya jatuh dan tertembak ke belakang sebelum menabrak batang pohon dengan keras beberapa saat kemudian. Seteguk darah segar lagi dimuntahkan. Tubuh pemuda berpakaian biru itu meringkuk seperti udang besar. Sebelum dia mengangkat kepalanya, dia mendengar suara teredam lainnya terdengar ke samping. Setelah itu, keempat temannya berguling ke samping dengan wajah yang sama-sama berlumuran darah. Hanya pada saat ini, benar-benar ada kepanikan tambahan di wajahnya. Pemuda berpakaian biru itu memeluk dadanya saat sepasang kaki tiba-tiba muncul di depannya. Sebuah suara lemah juga terdengar, jika kamu ingin terus dipukuli, maka kamu semua bisa meringkuk. Saya tidak keberatan melakukan beberapa tendangan lagi. Ketika dia mendengar kata-kata ini, seluruh tubuh pemuda berpakaian biru itu bergetar. Setelah itu, dia buru-buru mengangkat kepalanya sambil sedikit menggigil. Dia menatap pemuda berjubah hitam di depannya serta dua pria dan dua wanita di belakangnya. Ada ketakutan di matanya. Kamu, apa yang kamu semua inginkan? Saya akan mengajukan pertanyaan dan yang perlu Anda lakukan hanyalah menjawab. Dari sudut pandang yang lebih tinggi, Xiaoyan menatap 5 siswa yang lebih tua yang memasang ekspresi ngeri. Tangannya perlahan memegang penguasa Xuan berat di punggungnya dan segera menariknya dengan gerakan tiba-tiba. Penguasa berat itu membawa suara angin yang sangat menekan saat dimasukkan ke tanah di depan wajah pemuda itu. Tubuh penguasa besar memberi yang terakhir rasa tekanan yang sangat besar yang menimpanya. Apa yang ingin Anda tanyakan? Pemuda berpakaian biru itu menelan seteguk air liur. Dia juga perlahan menjadi tenang. Tidak peduli apa yang terjadi, sesuatu seperti membunuh orang tidak diperbolehkan di dalam hutan ini menurut aturan. Jika tidak, sesepuh yang mengamati semua aktivitas di dalam hutan ini setiap saat akan segera menampakkan diri. Hukuman bagi mereka yang melanggar aturan akan ditentukan berdasarkan situasi. Oleh karena itu, selain perlu sedikit khawatir bahwa mereka akan menderita sakit fisik, mereka tidak perlu khawatir tentang kehidupan mereka. Seberapa luas hutan ini? Xiaoyan merenung sejenak. Hal pertama yang dia tanyakan adalah yang paling sederhana tetapi juga pertanyaan yang paling penting.
Jika ukuran hutannya besar, maka dia perlu membuat persiapan untuk pertempuran jangka panjang. Jika kecil, mereka mungkin bisa mengubah taktik mereka dan langsung mengamuk dan menyerang langsung ke tujuan mereka. Sangat besar. Pemuda berpakaian biru itu menjawab, menyebabkan Xiao Yan tak berdaya menghela nafas di dalam hatinya. Apakah Anda memiliki rute peta yang kasar? Xiao Yan melirik pemuda berpakaian biru itu. Namun, dia tiba-tiba melambaikan tangannya, memiringkan kepalanya ke arah Sun Er dan 4 lainnya, masing-masing ambil 1 orang dan tanyai mereka di satu sudut. Setelah itu, kami akan memeriksa apakah informasi yang diberikan masing-masing kepada kami adalah sah. Jika jawaban seseorang berbeda dengan yang lain, maka dia tidak boleh menyalahkan kita karena kejam. Meskipun kita tidak bisa mengambil nyawa orang di sini, memukuli mereka secara tidak sengaja hingga mereka terluka parah seharusnya tidak melanggar aturan, bukan? Xiao Yan secara alami mengarahkan tubuhnya ke arah tim 5 pria muda berpakaian biru itu dan mengucapkan kalimat terakhir kepada mereka sambil tersenyum. Hati Xiao Yan yang kejam secara langsung menyebabkan ekspresi kelima orang itu menjadi sangat jelek. Tindakan semacam ini benar-benar menghilangkan niat mereka untuk berbohong. Hu Jia dan 3 orang lainnya masing-masing memimpin 1 siswa petahana dan berjalan menuju sudut mereka sendiri. Ketika Wu Hao memimpin salah satu dari mereka, sebuah suara tanpa sadar dikirim keluar dari balik jubah darah, taktik yang bagus. Xiao Yan tersenyum, membalikkan tubuhnya dan mengarahkan pandangannya ke pemuda berpakaian biru itu. Dia perlahan berkata, "Jawab sekarang." Ada peta rute yang kasar. Namun, itu tidak bisa dianggap tepat. Peta ini adalah sesuatu yang kami beli di akademi dalam sebelum mengikuti kompetisi berburu. Kami menghabiskan 1 hari untuk energi api. Pemuda berpakaian biru itu tertawa getir saat dia dengan patuh mengeluarkan selembar kertas kasar dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Bukankah kalian semua memandang energi api sebagai hal yang sangat penting? Anda benar-benar bersedia membelanjakannya untuk membeli barang sekasar itu. Xiao Yan menerima selembar kertas. Rute di peta telah melampaui batas yang dapat ditoleransi, tampak seperti beberapa salib hitam besar. Hal ini menyebabkan sudut mulut Xiao Yan bergerak-gerak tanpa sadar beberapa kali. Mungkinkah ini disebut peta? Tidak ada yang mau. Namun, ini adalah sesuatu yang dipaksa oleh Akademi Batin untuk kita beli. Kami tidak punya pilihan selain membelinya. Sudut mulut pemuda berpakaian biru itu sedikit gemetar saat ini disebutkan. Rasa sakit muncul di wajahnya saat dia berbicara dengan cara yang menggigit. Ketika dia harus membeli barang yang rusak ini, hatinya meneteskan darah. Jika bukan karena mereka bisa merebut energi api dari siswa baru jika mereka berpartisipasi dalam kompetisi berburu, dia tidak akan rela menghabiskan energi api senilai 1 hari untuk membeli peta omong kosong ini bahkan jika dia dikalahkan sampai mati. Para bajingan di akademi dalam itu benar-benar iblis penghisap darah. Berapa banyak siswa yang lebih tua yang berpartisipasi dalam kompetisi berburu ini? Xiao Yan menyimpan peta rute dengan benar dan bertanya dengan cemberut. Ada sekitar 50 orang. 5 orang ke 1 grup dengan total 10 grup. Pemuda berpakaian biru memandangi 4 sudut lainnya tempat interogasi sedang berlangsung dan menghela nafas. Dia tidak tahu apakah rekan-rekannya akan mengatakan yang sebenarnya atau berbohong. Namun, jika dia membandingkan peluang keduanya, dia hanya bisa memilih untuk mengatakan yang sebenarnya. Seperti apa kekuatan mereka? Apakah mereka kira-kira sama dengan Anda semua? Xiao Yan terus bertanya. Kata-kata Xiao Yan menyebabkan pemuda berpakaian biru itu memutar matanya. Apa yang kira-kira sama dengan kalian semua? Ada 8 kelompok yang kurang lebih sama dengan kita. Kami semua adalah siswa yang masuk akademi dalam tahun lalu. Masih ada 2 kelompok lagi, yang merupakan siswa yang lebih tua dari tahun sebelumnya.
Mereka telah tinggal di akademi dalam lebih lama dari kita. Karena itu, kekuatan mereka lebih kuat dari kita. Saya pikir mereka mungkin sekitar level Anda. Pemuda berpakaian biru memandang Xiao Yan agak aneh, tampaknya bergumam pada dirinya sendiri tentang mengapa siswa baru ini sebenarnya begitu kuat. Perlu diketahui bahwa tahun lalu, ketika siswa baru mereka baru saja memasuki akademi, bahkan beberapa orang yang berada di peringkat 5 besar juga dirampok sekali di hutan ini. Meski mereka memang melawan, konflik di antara mereka masing-masing setelah itu mengakibatkan mereka kesulitan membentuk balas dendam berskala besar. Karena itu, mereka masing-masing dipisahkan dan dikalahkan. Benar-benar tidak seperti kejadian aneh tahun ini di mana siswa yang lebih tua dirampok sebagai gantinya. Ketika dia memikirkan masalah yang menyedihkan ini, pemuda berpakaian biru itu memiliki dorongan untuk memarahi ibunya. Mereka juga murid baru, tapi mengapa jarak antara perlakuan mereka begitu besar? Hampir sama denganku. Xiao Yan mengerutkan kening saat mendengar ini. Anggota dari dua kelompok ini sekuat dia. Itu agak merepotkan. Tampaknya benar-benar akan ada kesulitan dalam mencoba menerobos kompetisi berburu energi api ini dengan mudah. Kedua kelompok itu sangat mudah diidentifikasi. Semua anggota salah satu grup berpakaian hitam, sedangkan yang lain berpakaian serba putih. Dalam kompetisi berburu energi api, setiap tahun akan ada dua kelompok kuat yang berpartisipasi. Akademi dalam menyebut dua kelompok terkuat ini sebagai stopper jahat hitam putih. Dalam 10 tahun terakhir, tidak ada yang pernah mendengar ada kelompok siswa baru yang mampu menembus rintangan mereka. Ada rasa hormat dalam suara pria muda berpakaian biru itu. Black White Evil Stopper. Xiao Yan mengucapkan nama ini di mulutnya saat dia mengangguk sedikit. Dia berbalik dan bertukar pandang dengan Sun Er dan yang lainnya. Setelah itu, dia menanyakan pertanyaan yang paling penting, apa gunanya yang disebut energi api di akademi dalam? Mengapa kalian semua begitu tergila-gila dengan itu? Energi api adalah hal terpenting di akademi dalam. Ini juga alasan mengapa kekuatan siswa baru akan meningkat pesat setelah memasuki akademi dalam untuk berlatih. Pemuda berjubah biru ragu-ragu sebelum menjawab pertanyaan ini cukup lama sebelum dia tanpa daya membuka mulutnya untuk berbicara ketika Xiao Yan menggenggam gagang penguasa Xuan berat dengan tangannya. Di akademi dalam, ada api langit menara pelatihan Qi terkubur di bawah tanah. Jika seseorang berlatih di dalam menara, seseorang akan dapat memperoleh efek aneh dari mendapatkan lebih banyak dengan sedikit usaha. Selain itu, semakin jauh seseorang pergi berlatih di menara, semakin cepat kecepatan latihannya. Tentu saja, harganya juga mahal sampai-sampai keterlaluan. Jika seseorang ingin memasuki menara pelatihan Sky Flame Qi, seseorang harus memiliki energi api yang cukup di kartu kristal api mereka untuk biayanya. Energi api muncul dalam beberapa hari. Fire Crystal Card yang ada di tangan Anda mampu menanggung biaya pelatihan Anda di menara selama 5 hari. Setelah 5 hari, Anda hanya dapat pergi dan mendapatkan energi api sendiri. Tentu saja, pada hari pertama setiap bulan, Akademi Dalam juga akan memberikan energi api senilai 7 hari kepada semua orang sebagai biaya hidup. Ketika dia mengucapkan kalimat terakhir ini, ekspresi pemuda berpakaian biru itu agak aneh. Wajah Xiao Yan tercengang saat mendengar kata-kata pemuda berpakaian biru itu. Tidak disangka metode pelatihan di akademi dalam begitu aneh namun menakjubkan. Jika seseorang ingin memasuki apa yang disebut menara pelatihan Sky Flame Qi untuk berlatih, seseorang sebenarnya perlu membayar biaya. Biaya yang disebut ini adalah energi api pada kartu kristal api. Jika seseorang ingin berlatih, seseorang perlu menggunakan energi api sebagai biaya. Tidak heran jika orang-orang ini mendambakan energi api
di tangan kita sedemikian rupa. Xiao Yan tertawa getir. Dia melirik pemuda berpakaian biru dan berkata dengan lembut, lalu bagaimana jika kita menggunakan semua energi api di atasnya? Bagaimana kita mendapatkan lebih banyak? Jangan beritahu saya bahwa kita hanya bisa menunggu sampai didistribusikan bulan depan. Tentu saja tidak. Di Akademi Dalam, Anda bisa mendapatkan energi api dengan berbagai cara. Misalnya, Anda dapat menyapu menara, menyalin gulungan, delel. Biasanya, energi api yang didapat dengan mengandalkan ini terlalu sedikit. Oleh karena itu, beberapa siswa yang lebih kuat akan pergi dan berburu Magical Beast menggunakan Monster Core mereka untuk ditukar dengan Fire Energy. Atau, mereka dapat menemukan seseorang untuk ditantang. Selama pihak lain setuju, mereka akan dapat bersaing di arena olahraga Akademi Dalam. Orang yang menang akan bisa mendapatkan energi api yang dikurangkan dari yang kalah. Singkatnya, ada cukup banyak metode untuk mendapatkan energi api. Namun, ada satu prasyarat. Artinya Anda harus memiliki kekuatan yang cukup. Jika tidak, Anda tidak hanya tidak bisa mendapatkan energi api, tetapi Anda juga akan kehilangan semua yang Anda miliki. Pemuda berpakaian biru merentangkan tangannya, sedikit ragu-ragu, sebelum melanjutkan. Ada satu metode lagi untuk mendapatkan Flame Energy. Itu untuk naik ke puncak, peringkat kuat di Akademi Dalam. Seperti namanya, ini adalah sistem peringkat yang digunakan untuk mengukur kekuatan seseorang. Itu juga merupakan peringkat yang paling berharga di Akademi Dalam. Hanya ada 50 nama di peringkat. Selama Anda bisa memahami posisinya, Anda akan bisa mendapatkan hadiah yang dikeluarkan Akademi Dalam setiap bulan. Hadiahnya terkait dengan peringkat. Seseorang secara alami akan mendapatkan lebih banyak semakin tinggi peringkatnya. Dalam hal ini, mereka akan dapat menyembunyikan diri di dalam menara pelatihan Sky Flame Key sepanjang hari untuk berlatih dan tidak perlu khawatir tentang menghabiskan energi api. Oleh karena itu, semua siswa di Akademi Dalam bekerja keras dan berjuang menuju peringkat kuat ini. Persaingan itu begitu ketat, sehingga hanya membuat seseorang terdiam. Ada banyak orang yang naik peringkat pada hari pertama sebelum mereka ditarik turun pada hari kedua oleh orang-orang yang sangat menantang mereka. Xiao Yan menghembuskan napas panjang dan mengangguk sedikit. Meski ekspresinya tenang, hatinya sudah mulai terpikat oleh aturan misterius Akademi Dalam, membentuk antisipasi dan keingintahuan yang sebenarnya. Sistem ekstrim semacam ini memang layak menjadi buayan yang melahirkan orang-orang kuat. Di akademi luar, sangat sulit bagi siswa untuk merasakan persaingan seperti itu. Oleh karena itu, akademi luar mungkin tidak kekurangan orang-orang dengan bakat luar biasa, tetapi pada akhirnya tidak mungkin bagi mereka untuk bersaing dengan Akademi Dalam. Ini karena sistem di sini pada dasarnya dibuat untuk merawat orang-orang kuat. Fire Energy. Haha, sepertinya itu benar-benar sesuatu yang sangat mengait di hati orang. Sekarang, bahkan godaan, energi api, ini telah mengaitkan keinginan hati saya. Xiao Yan tertawa pelan. Dia menoleh untuk menatap Sun Er dan 3 lainnya. Secara kebetulan, mereka juga mengalihkan pandangan ke arahnya. Kelima tatapan itu saling terkait satu sama lain dan masing-masing bisa melihat panas di mata satu sama lain. Jelas sekali, Akademi Dalam ini juga membuat mereka tertarik. Energi api juga dicap dengan kuat ke dalam hati mereka. Di Akademi Dalam, memiliki energi api berarti kecepatan latihan mereka akan meningkat. Itu juga menunjukkan bahwa jarak mereka dalam perjalanan menjadi orang kuat semakin dekat. Fire Energy memang sesuatu yang bagus. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Sudut mulutnya tiba-tiba terangkat menjadi senyuman jahat yang menyebabkan hati pemuda berpakaian biru itu terasa dingin.
Dia menundukkan kepalanya dan tersenyum saat dia melihat yang terakhir. Dengan nada yang harmonis, dia berkata, "Terima kasih senior karena telah memberitahu saya. Namun, bisakah Anda memberikan kartu kristal api di tangan Anda selanjutnya?" Pemuda berpakaian biru itu melebarkan mulutnya saat dia menatap senyum Xiao Yan. Ekspresinya berubah drastis. Dou Qi mengalir tiba-tiba. Namun, bahkan sebelum dia bisa bergerak, bayangan hitam besar, membawa suara angin yang menekan, menabrak dengan keras, akhirnya berhenti tepat di depan wajah pucat milik pemuda berpakaian biru itu. Pemuda berpakaian biru menelan seteguk air liur dengan susah payah saat dia menatap tubuh penguasa yang sangat besar itu. Beberapa saat kemudian, wajahnya pucat saat dia duduk kembali di tanah. Tangannya gemetar saat dia mengeluarkan kartu kristal api biru pucat dari cincin penyimpanannya. Xiao Yan tersenyum menerima kartu kristal api berwarna biru pucat ini. Ketika dia menatap melihat 28 berwarna merah di atasnya, senyum di wajah Xiao Yan semakin kaya dari sebelumnya. Xiao Yan memegang kartu kristal hitam dan biru. Setelah itu, dia menggosoknya dengan berat. Sebuah cahaya bersinar dan pada kartu hitam gelap, angka 5 berubah menjadi 26 sedangkan kartu biru pucat menyusut menjadi 7. Mulai sekarang, posisi pemburu dan buruan dalam kompetisi berburu ini akan dibalik. Ini karena yang diburu ini sudah mulai tertarik pada para pemburu. Xiao Yan dengan lembut bergumam saat dia melihat nomor 26 di kartu kristal api hitamnya yang gelap. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.